Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Laili Pertiwi dari 11 MIPA 3, absen 24. Indonesia di tengah hubungan internasional. Hubungan internasional. Istilah hubungan internasional pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Principles of Moral and Legislation. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut hubungan suatu negara dengan negara lain. Makna hubungan internasional. Dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Definisi politik luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Subjek hukum dalam hubungan internasional. Subjek hukum internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hubungan internasional. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan internasional. Internal. Yang pertama, kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri. Yang kedua, timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain. Yang ketiga, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Yang keempat, adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang kelima, adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Yang keenam, keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Eksternal. Yang pertama, adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, rasa tanggung jawab seluruh warga dunia yang mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, serta adil dan merata. Hubungan internasional Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan internasional, pemerintah berpedoman pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berikut beberapa ketentuan yang menjadi sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia itu ada 6. Yang pertama, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sila kedua Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea keempat memuat tujuan negara khusus dan secara umum. Tujuan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri tercantum dalam kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, Pasal 11 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi A. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. B. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
C. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang kelima, Pasal 13 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: A. Presiden mengangkat duta dan konsul. B. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. C. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia itu ada 3 kerjasama, yaitu yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Contoh, kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia sebagai berikut. Kerjasama Indonesia-Prancis. Hubungan bilateral Indonesia-Prancis terjalin dengan baik sejak September 1950. Kerjasama Indonesia-Prancis mengalami peningkatan dalam berbagai sektor dan bidang. Kerjasama Indonesia-Mesir. Hubungan bilateral Indonesia-Mesir terjalin dalam bidang politik, sosial budaya, dan pendidikan. Hubungan diplomatika kedua negara ditandai dengan penandatanganan The Treaty of Friendship and Cordiality pada 10 Juni 1947. Dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan Republik Indonesia di Kairo pada 1949. Ekspor utama Indonesia ke Mesir itu adalah hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Adapun impor utama dari Mesir ke Indonesia berupa aluminium dan kurma. Yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan lebih dari dua negara. Contoh, organisasi internasional yang terbentuk dari hasil kerjasama multilateral adalah PBB. PBB adalah organisasi yang memiliki anggota hampir seluruh negara-negara di dunia. Yang ketiga, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam satu wilayah regional atau kawasan. Contohnya yaitu ASEAN, APEC, dan AFTA. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dari berbagai bidang. Yang pertama, ideologi, yang kedua, politik, yang ketiga, ekonomi, yang keempat, sosial budaya, yang kelima, pertahanan dan keamanan. Ideologi, Pancasila berkedudukan sebagai jati diri bangsa dalam menjalin hubungan internasional. Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, negara Indonesia tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi negara lain. Politik, kebijakan politik nasional yang dianut oleh suatu negara secara tidak langsung ikut terpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. Ekonomi, hubungan internasional dapat meningkatkan daya saing, kualitas produksi, serta memperluas wilayah pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sosial budaya, bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Manfaat tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Pertahanan dan keamanan, manfaat dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membantu menjaga stabilitas dunia internasional. Itulah materi pendidikan kewarganegaraan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.